Sebelum kamu mulai cerita ini, pastikan lampu sudah dimatikan. Gunakan headsetmu, lalu perhatikan dengan apa yang ada di belakangmu. Selamat datang di kisah nyata, di mana batas antara dunia nyata dan misteri menjadi kabur. Di sini, kalian akan mendengar kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh mereka yang berani mengungkapkan cerita tersembunyi. Semua cerita yang kalian dengar di sini adalah pengalaman nyata yang telah saya temukan di berbagai sudut internet. Sumbernya telah saya letakkan di deskripsi. Sebelum masuk ke dalam kisah hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan klik tombol like sebagai tanda bahwa kalian berani mendengarkan cerita berikut ini, Ratu Ular di Pabrik Gula. Kisah ini adalah cerita Bude Rumsah, cerita yang berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah di tahun 2022, di mana semuanya bermula. Waktu itu, Bude mendadak mengalami pengalaman buruk. Kedua kakinya mengeluarkan lendir menjijikan, disertai bau busuk yang menusuk hidung. Ia sering mengeluh sesak napas, seolah dadanya dicekik seseorang. Yang membuat keadaan semakin tak masuk akal adalah kemunculan ular-ular di rumah Bude. Padahal rumah Bude jauh dari perkebunan, apalagi sawah. Tidak logis. Bude Rumsah berprofesi sebagai pedagang kecil yang berjualan di sekitar pabrik gula tua yang sudah lama ditutup. Meski pabrik itu sudah lama ditinggal, warungnya masih ramai pembeli. Dan karena lokasinya dekat dari rumah, ia enggan pindah. Ia dibantu oleh anak bungsunya, Ipul. Rutinitas mereka tak pernah berubah. Sore hari, Ipul menjaga warung, dan Bude pulang untuk salat maghrib, lalu kembali setelah Isya. Namun pada malam itu ada sesuatu yang berbeda. Saat perjalanan kembali ke warung, Bude mengambil jalan pintas di belakang pabrik gula. Jalan sempit, gelap, diapit sawah, dan semak-semak yang sering mengeluarkan suara desis. Pencahayaannya cukup minim. Bude hanya berbekal senter kecil dari ponsel lamanya. Tiba-tiba, ketika melewati jalan tersebut, leher Bude terasa berat, seperti ada sesuatu yang menempel. Ia memijit pelan bagian tengkuknya, lalu melanjutkan jalan. Tapi langkahnya goyah. Hening yang ganjil menyelimuti suasana, hanya dipecah oleh suara serangga. Karena suasana menjadi lebih mencekam, Bude memutuskan untuk melangkah lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum menyeberang jalan kecil menuju warung, ia menengok ke belakang. Di balik semak-semak, sosok bayangan berdiri. Sosok wanita, tak bergerak, hanya berdiri. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Entah karena pencahayaan atau memang kenyataan, tubuhnya terlihat aneh, seolah bersisik. Bude mengucek matanya untuk memastikan bahwa sosok wanita itu bukan halusinasinya. Tapi sosok itu tetap ada, berdiri. Ia buru-buru pergi menyusuri jalan kecil hingga sampai ke warung. Namun pada malam itu, pikirannya cukup terganggu. Ia salah menakar air. Air mendidih hampir menyambar kakinya. Beruntung saja Ipul sigap. "Bu, airnya sudah mendidih. Matikan dulu," seru Ipul. "Astagfirullah iya nak," ujar Bude. Ia terduduk. Kepalanya tiba-tiba terasa berat. Bude masih membayangkan sosok perempuan tadi. Malam itu mereka pulang melewati jalan yang sama. Tapi kali ini Bude memegangi tangan Ipul erat-erat. Ia melantunkan selawat, suaranya lirih, gemetar, hatinya berdebar.
Bude merasakan sesuatu hadir di antara mereka. Bahkan Ipul pun merasakan hawa dingin yang amat menusuk. Setibanya di rumah, Bude langsung wudhu dan salat. Tapi malam itu ia tak bisa tertidur nyenyak, seperti ada yang sedang mengawasinya. Dalam mimpinya ia kembali berada di pabrik gula tua. Tapi kali ini tubuhnya dikerumuni ular. Berdesis, membelit, dan dari kegelapan muncul wanita itu. "Ikut denganku ya." Suaranya halus tapi mengandung ancaman. Bude menggeleng kuat-kuat dalam mimpi, tapi wanita itu marah. Ia menggigit kaki Bude. Luka-luka kecil muncul, mengeluarkan lendir yang menjijikkan, dan bau busuk menyebar. Bude terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah. Tapi kejadian aneh belum berakhir. Paginya, langit mendung menyelimuti desa. Bude rumsah terbangun dengan tubuh lemas. Bekas mimpi semalam masih membekas jelas dalam pikirannya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah keadaan kakinya. Luka-luka kecil yang semula hanya ada di mimpi, kini benar-benar ada. Kulit kakinya tampak merah, berlendir, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Ipul terkejut melihat keadaan ibunya. Ia segera mengambil salep dan membalurkannya ke kaki budenya. Namun setelah seharian lendir tersebut tak kunjung mengering. "Bu, ini enggak wajar. Kita harus ke dokter," ucap Ipul cemas. Tapi Bude hanya menggeleng pelan. "Enggak usah, Nak. Ini pasti cuma luka biasa." Hari itu warung tetap dibuka. Tapi ada yang aneh. Orang-orang yang biasanya mampir untuk membeli gorengan dan wedang jahe, kini hanya melirik sebentar lalu pergi begitu saja. Seolah-olah warung itu seperti tak terlihat. "Kenapa semua orang kayak ngehindar ya?" tanya Ipul sambil melihat sekeliling. Bude hanya diam, pandangannya kosong. Ia merasa seperti sedang diawasi. Bayangan sosok wanita dari semak-semak itu terus mengganggunya, bahkan di siang hari. Sore harinya Bude kembali pulang lebih awal. Tapi di teras rumah, ada hal lain yang lebih mengejutkan. Seekor ular hitam melingkar diam di sudut, tepat di bawah kursi bambu. Ipul sontak berteriak dan mengambil sapu. Tapi ular itu tak sedikit pun bergerak, seolah hanya ingin menunjukkan keberadaannya. Warga sekitar dipanggil, dan ular itu akhirnya bisa diusir. Tapi ketakutan Bude tak kunjung hilang. Malam pun tiba. Kali ini, mimpi buruk kembali menyergap Bude rumsah. Ia berada di sebuah ruangan tua, dindingnya berlumut, dan terdengar suara-suara wanita mendesis pelan. Di tengah ruangan berdiri sosok wanita berambut panjang itu, tubuh bagian bawahnya kini jelas terlihat seperti ular besar berwarna hijau gelap. "Kau tidak bisa menolakku lagi," katanya sambil menjulurkan tangan. Tiba-tiba, tubuh Bude tertarik seolah dipaksa masuk ke dalam dunia lain. Ia berusaha melawan, berteriak, tapi suaranya lenyap. Sosok wanita ular itu hanya tertawa pelan. Bude terbangun dengan nafas yang berat. Tapi kali ini, ia menemukan kulit ular kering tergulung di depan tempat tidurnya. Ia menjerit. Ipul segera masuk dan melihat kejadian aneh itu. "Bu, ini... dari mana kulit ini?" Bude tak menjawab. Tubuhnya gemetar. Sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya. "Meski tak ada siapa-siapa di sekitar, kamu milikku sekarang."
Keesokan harinya tubuh Bude Rumsah semakin melemah. Nafasnya berat dan ia mulai mengigau. Kalimat-kalimat asing keluar dari mulutnya. Seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sudah siap, Ndoro. Minumannya segera disajikan. Ipul mendengar kalimat itu dan merasa merinding. Ia tahu ibunya tidak sedang berbicara dengannya. Malamnya Bude kembali bermimpi aneh. Ia mengenakan kebaya tua, duduk di dalam sebuah ruangan gelap bertabur lilin dan menyajikan minuman kepada sosok wanita ular yang duduk di singgasana batu. Sosok itu terlihat seperti ratu ular. Dalam mimpi itu Bude menunduk dalam, lalu berkata, "Segala perintah Paduka akan saya laksanakan." Keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya saat ia terbangun. Tapi yang lebih menakutkan, kebaya yang ia kenakan dalam mimpi, kini tergantung di pojok kamarnya. Bukan milik siapapun yang ia kenal. Ipul tak sanggup lagi. Ia mencari bantuan ke seorang ustaz kampung, tapi setelah melihat keadaan Bude, ustaz itu hanya geleng kepala. Ini bukan gangguan biasa, Pul. Dia sudah masuk dalam wilayah kekuasaan makhluk lain. Putus asa, Ipul menghubungi pamannya di kota, Pak Badi, seorang ahli ruqyah yang terkenal tegas. Malam itu juga, Pak Badi datang bersama anak lelakinya, Mas Alam. Bahkan sebelum masuk rumah, Mas Alam sudah merasakan hawa tidak enak. Ada yang mengawasi dari belakang rumah, bisiknya ke sang ayah. Setelah melakukan pembersihan awal dengan garam dan bilah bambu kuning, mereka masuk. Bau menyengat langsung menyeruak. Lendir terlihat di beberapa sudut ruangan. Meskipun rumah itu baru saja dibersihkan. Pak Badi mendekati Bude yang terbaring. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Saat disentuh, ia meronta seperti kesetanan. "Aku harus siapkan minuman untuk ratu. Dia menunggu." Pak Badi segera mengadzani seluruh rumah. Saat adzan berkumandang, terdengar suara teriakan nyaring dari arah dapur. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka dengan sendirinya, dan dari luar terdengar suara desisan panjang. Seperti ular raksasa sedang marah. Setelah kejadian malam itu, Pak Badi tidak menunggu lama. Ia merasa ada sesuatu yang mengikat Bude dengan tempat itu. Pabrik gula yang sudah lama terbengkalai. Esok harinya, bersama Mas Alam dan Ipul, mereka bertiga memutuskan untuk mendatangi pabrik tersebut. Pagi itu berkabut. Langit kelabu. Angin berhembus lembut, namun membawa hawa yang menusuk tulang. Jalan menuju pabrik dipenuhi semak dan gerbangnya sudah ditumbuhi sulur-sulur liar. Meski tertutup, aura gelap yang terpancar dari dalamnya masih sangat kuat. Mas Alam memanjat tembok belakang, lalu membuka gerbang dari dalam. Begitu mereka masuk, udara seketika terasa berat. Di tengah-tengah halaman pabrik yang luas dan berdebu, ada sebuah cerobong tua menjulang, dikelilingi bangunan kusam dengan dinding penuh lumut. Namun yang paling mencolok adalah ruangan tua di sisi kanan, yang pintunya setengah terbuka seperti mengundang mereka masuk. "Di sini tempatnya," ujar Pak Badi pelan, menatap tajam ke arah pintu itu. Begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin menyeruak. Dinding ruangan dipenuhi bekas lilin dan simbol aneh yang tertulis dengan cairan merah. Di tengah ruangan, terdapat singgasana batu, dan di atasnya
duduk seekor ular raksasa, atau lebih tepatnya, sosok wanita dengan tubuh bagian bawah berupa ular bermata merah menyala. Sosok itu hanya tersenyum tipis. "Kalian terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan milik kalian," desisnya lirih. Pak Badi menggenggam tasbih erat. Ia mulai membaca ayat-ayat suci. Mas Alam menyebarkan garam ke segala penjuru ruangan. Suasana menjadi semakin mencekam. Dinding bergetar, cahaya redup berubah menjadi merah temaram. Sosok Ratu Ular melengking keras, lalu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir yang pekat. Mereka semua keluar dengan napas terengah. Tapi sebelum meninggalkan tempat itu, Mas Alam menoleh dan melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Selembar kain kebaya milik Bude tergeletak di lantai. "Kita belum benar-benar membebaskannya," gumamnya lirih. Hari-hari setelah kembali dari pabrik gula, Bude Rumsah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski tubuhnya masih lemah, ia tidak lagi mengigau atau bermimpi buruk. Namun, Pak Badi tahu bahwa gangguan seperti ini tidak bisa hilang begitu saja. Ia memutuskan untuk mengadakan ritual penutup. Sebuah pengajian kecil diadakan di rumah Bude, dihadiri tetangga dan tokoh agama setempat. Doa-doa dilantunkan, ayat-ayat suci dibacakan. Mas Alam kembali menaburkan garam di setiap sudut rumah, dan kali ini sebuah pagar gaib dipasang untuk melindungi seluruh keluarga dari gangguan makhluk halus. Bude Rumsah dimandikan dengan air yang telah didoakan, lalu mengenakan baju putih bersih sebagai simbol pembebasan dari cengkeraman Ratu Ular. Saat air terakhir disiramkan, terdengar suara desisan panjang yang menggema dari kejauhan. Tapi kali ini tidak ada yang muncul, tidak ada ular, tidak ada sosok bayangan. "Sudah selesai," kata Pak Badi, "tapi satu hal yang harus diingat, jangan pernah kembali melewati jalan itu lagi, dan jangan sekalipun mendekati pabrik itu dalam bentuk apapun." Sejak saat itu, hidup Bude perlahan kembali normal. Warungnya mulai ramai lagi. Luka di kakinya mengering dan tidak ada lagi mimpi aneh yang menghantuinya. Namun, sebagai bentuk syukur dan perlindungan, setiap bulan Bude mengadakan sedekah subuh dan menyantuni anak yatim. Ia juga rutin mengadakan pengajian kecil di rumahnya. Pabrik gula itu kini menjadi tempat yang dihindari warga. Gerbangnya tetap tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak ingin dibuka lagi. Dan meski semuanya telah kembali seperti semula, Bude tahu satu hal. Ada dunia lain yang tak bisa dilihat manusia biasa, dan ia pernah hampir menjadi bagian dari dunia itu. Sampai hari ini, kisahnya masih menjadi peringatan bahwa tidak semua tempat kosong itu benar-benar kosong. Itulah kisah yang bisa saya bagikan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin saja kalian pernah mengalami hal serupa? Jika kalian memiliki sebuah kisah nyata seram yang ingin saya ceritakan lewat video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ingatlah, di antara keraguan dan keyakinan, kisah ini bisa jadi adalah kisah nyata.